Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kali ini Mimin seperti biasa melanjutkan cerita Dokter Konyol Lee Fugui-nya. Oke, tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like-nya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 165-168. Ketika Lee Fugui meninggal, ketenangan akan menjadi miliknya. Ketenangan adalah pukulan besar sekarang, tentu saja, justru karena inilah Gao Liang membenci Lee Fugui. Pada awalnya, Tranquility hanyalah seorang pemimpin tim. Dengan statusnya sebagai anak bungsu kedua dari keluarga Gao, dia bukannya tidak berharga, tetapi dia tidak berani mencari Tranquility setelah diganggu oleh Lee Fugui hari itu. Wajah Tranquility itu sebenarnya tidak cukup. Tapi Gao Liang tidak menyerah. Sejak pertama kali dia melihat Tranquility, dia sangat tertarik dengan kecantikan Tranquility dan temperamennya yang tenang. Dalam hati saya bahkan secara langsung menganggap ketenangan sebagai pantangan saya sendiri. Jika bukan karena Lee Fugui yang ternyata entah dari mana, dia akan memiliki cara untuk berhasil. Untungnya, Lee Fugui akan mati sekarang, hambatan menghilang. Saat tiba waktunya untuk menanak nasi di pegunungan, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Semakin Gao Liang memikirkannya, semakin dia menjadi bersemangat. Dia meninggalkan Villa Gao Tian dengan bersemangat, dan pergi untuk membuat persiapan. Saat ini, di desa Xiaoxi, di rumah lama Li, kesehatan Li Rulong sedikit membaik, dan dia tidak lagi di rumah sakit, tetapi telah kembali ke rumah. Tetapi sekarang dia hanya bisa duduk di kursi roda, matanya kusam dan wajahnya tanpa ekspresi setiap hari, dan dia sudah menderita masalah mental yang serius. Bersandar pada kruk, Tuan Li menatap cucunya untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba berkata dengan air mata, "Xiaolong, kakek yang menyakitimu. Kakek, ini tidak ada hubungannya denganmu, ini. Lee Fugui, ini dia itu menyakitiku, itu dia. Aku tidak sabar untuk menelannya hidup-hidup." Li Rulong, yang sudah lama tidak bereaksi, tiba-tiba pecah ketika dia mendengar kata-kata Tuan Li. Menggeram rendah, matanya memerah, dan dia tampak gila. Tuan Li menepuk kruknya dengan keras, dan berkata dengan galak, "Ini Lee Fugui. Dia kaya sekarang, dan dia tidak peduli dengan orang lagi. Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan? HMPH? Apa yang tidak dia lakukan tahu adalah bahwa jika Anda ingin membunuhnya, itu hanya urusan satu kalimat." Li Rulong mengertakkan gigi dan berkata, "Kakek, jangan khawatir. Bahkan jika saya tidak memiliki kaki sekarang, saya masih akan menemukan cara untuk membunuhnya, Li." Lao Yao menggelengkan kepalanya, dia berkata dengan wajah kemerahan, "Rulong, kakek tidak membohongimu, kakek memang bisa membunuh Lee Fugui." Li Rulong berkata dengan tidak sabar, "Kakek, kamu sudah tua, bagaimana kamu membunuhnya? Bagaimana kamu bisa membunuhnya? Biarkan saja." Tuan Li tidak marah karena sikap tidak hormat Li Rulong, tetapi mengelus janggutnya dan berkata, "Rulong, mungkin kamu tidak tahu itu ketika kakek masih muda, dia pernah menyelamatkan seorang pria aneh, dan pria aneh itu berkata, namun, jika suatu hari saya memiliki rintangan yang tidak dapat saya atasi, saya dapat pergi kepadanya, dan dia akan datang untuk membayar kembali karma ini." Pria aneh, Li Rulong mengerutkan kening dan berkata, "Pria aneh apa?" Dia masih tidak percaya. Tuan Li terdiam beberapa saat, tidak melanjutkan, tetapi berkata dengan percaya diri, "Rulong, Anda akan tahu kapan saatnya tiba. Mungkin kali ini Anda akan mendapat berkah terselubung." Mendengar apa yang dikatakan Tuan Li, Li Rulong menjadi setengah percaya. Dia tahu bahwa kakeknya memiliki beberapa rahasia. Misalnya dia tidak pernah diizinkan masuk ke kamar Tuan Li, seolah-olah ada harta karun di dalamnya. Di masa lalu, Li Rulong tidak menganggapnya serius. Dia hanya mengira itu adalah kebiasaan hidup kakeknya, tetapi sekarang tampaknya tidak demikian. Nada tekad Tuan Li, serta kalimat terakhir, membuatnya semakin percaya diri, menantikannya. Orang macam apa orang aneh di mulut Li Lao itu? Malam ini, rumah Lee Fugui sangat ramai.
Pertama-tama, mereka merayakan bahwa Su Wanwan diterima di universitas terbaik, dan kedua, semua orang memberikan hadiah kepada Su Wanwan. Selain itu, kami akan pergi ke gunung besok, dan Li Xiuling, Su Wanwan, saudari Jin Yi, dan janda Liu akan tinggal, jadi makan malam-malam ini sangat kaya. Ditambah dengan kehadiran tamu terhormat seperti Tranquility, berbagai alasan digabungkan untuk membuat rumah Li Fugui begitu semarak untuk pertama kalinya. Setelah berdiskusi dengan beberapa orang, Li Fugui menetapkan waktu untuk memasuki gunung selama 5 hari. Jika lebih, persediaan yang dibeli tidak akan cukup, dan bahkan jika cukup, setiap orang harus membawa lebih banyak barang, yang akan menghilangkan niat asli untuk bermain. 5 hari itu tidak terlalu banyak, dan kebetulan bisa bersenang-senang. Lin Ya dan Lin Wan juga sangat puas. Keesokan harinya, Li Fugui membawa 2 tas punggung besar, diikuti oleh Gao Yunru, Ning Jing, Yu Qingqing, Lin Ya, Lin Wan. Di sampingnya, Yang Zi juga membawa 2 tas punggung besar, dengan wajah sedih, jelas tas punggungnya sangat berat. Alasan mengapa dia membawa Yang Zi adalah karena Li Fugui menemukan bahwa jika dia ingin pergi berkemah di alam liar, dia membutuhkan seseorang untuk membantunya. Beberapa wanita cantik pasti tidak akan melakukannya, jadi Li Fugui hanya membawakan Yang Zi, gaji pencari nafkah, untuk membiarkan dia melayani semua orang. Yang Zi tampak pasrah dengan nasibnya, dia telah dijual ke Li Fugui beberapa tahun yang lalu, dan Li Fugui, sang bos, telah meminta, jadi dia tidak punya ruang untuk menolak, jadi dia harus setuju. Li Xiuling, Su Wanwan, saudari Jin Yi dan janda Liu dikirim ke kaki gunung. Setelah Li Fugui dan yang lainnya pergi jauh, mereka kembali ke rumah. Udaranya sangat segar, pedesaan berbeda dengan kota, aku suka perasaan ini. Setelah mendekati gunung, Lin Ya berteriak gembira, menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, dan kulit wajahnya menjadi lebih bercahaya. Li Fugui menoleh dan melihat, lalu tersenyum dan berkata, kamu baru saja melihat hutan ini sekarang, kamu akan tahu setelah masuk, jenis serangga dan binatang beracun apa, nyamuk, dan jalan kasar, dan tebing. Saya yakin itu akan membuat Anda tidak ingin datang ke sini lagi. Lin Ya tidak memiliki kesan yang baik tentang Li Fugui, dan Li Fugui jelas memandang rendah dirinya, jadi dia mendengus dan berkata, bosmu, jangan ingin melihat orang melalui celah pintu. Li Fugui menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tanpa berkata apa-apa. Ngomong-ngomong, dia datang bersamanya untuk melindungi keselamatan para wanita cantik. Ngomong-ngomong, dia ingin bersantai dan membayar Lin Ya. Jika Lin Ya tidak tahan, dia bisa menerimanya dengan langsung kembali. Ini adalah pertama kalinya Gao Yunru dan Yu Qingqing datang ke tempat seperti ini. Mata mereka yang indah penuh dengan rasa ingin tahu, dan mereka memindahkan ini dan menusuknya dengan tangan mereka, seolah-olah mereka telah kembali ke masa remaja mereka. Ketenangan sangat acuh tak acuh. Dia tumbuh di sini sejak dia masih kecil, dan pemandangan di sini bukanlah hal yang aneh baginya. Tak perlu dikatakan, Yang Zi sudah kelelahan, dan terus berkata, ayo berhenti turun dan istirahat. Li Fugui mengangguk setuju. Yang Zi menatapnya dan berkata, bos, kami membawa barang dalam jumlah yang sama, mengapa kamu begitu santai? Tetapi saya hampir kelelahan. Li Fugui tersenyum dan berkata, saya kuat, jangan bandingkan dengan saya. Yang Zi He menjilat wajahnya dan berkata, kalau begitu bos, bisakah kamu membawa tas tambahan? Aku benar-benar tidak bisa bergerak lagi. Li Fugui menatap dan berkata, lihatlah potensimu, apakah kamu bosnya atau aku bosnya? Aku hanya melatihmu. Kamu harus membawa kedua tas ini dengan hati-hati, tidak ada yang mau memungkinkan Anda untuk membawa mereka, tolong. Yang Zi tercengang, jika dia tahu ini, dia tidak akan pernah membuka mulutnya. Gao Yunru dan para gadis semuanya tertawa. Tranquility mengeluarkan peta internal terperinci yang telah dia cetak dari penyelidikan kantor, dan berkata, sebaiknya kita bermain dalam jarak 5 km, tidak lebih dari 5 km, tidak ada yang tahu apa yang ada di sana,
tidak dapat diakses, dan mungkin berbahaya, Lin. Ia berkata dengan sangat tertarik. Apakah ada harimau, atau singa? Lin Wan menelan ludahnya dan berkata, Kakak, apakah kamu ingin menjadi begitu menakutkan? Jika kita benar-benar bertemu, kita tidak akan dimakan. Gao Yunru tersenyum dan berkata, kalian terlalu memikirkan ini. Pasti tidak ada harimau dan singa. Tetapi jika ada sedikit orang, Anda mungkin tersesat. Saudari Gao, Anda benar. Kami telah berjalan paling banyak 2 atau 3 mil. Dan sinyal ponsel sangat lemah. Dan jika kami berjalan sedikit lebih jauh, kami mungkin bahkan tidak akan mendapat sinyal. Yu Qingqing melirik teleponnya, dan bergema. Li Fugui melihat ke kejauhan. Mereka sekarang berada di sisi lain gunung terluar, dan mereka akan berjalan menuju gunung lain. Ada cekungan di tengah, dan ada air terjun di sebelah kiri. Gadis itu tidak bisa tidak berjalan lagi. Lin Ya melihat sekeliling dengan penuh semangat dan berkata, pemandangan di sini sangat indah. Kami tidak datang dengan sia-sia. Kami bisa berkemah di sini pada malam hari. Kurasa di sini juga bagus. Semua gadis menyatakan persetujuan. Mereka, Li Fugui dan Yang Zi mulai bekerja keras. Pertama, mereka memilih tempat dengan pemandangan luas untuk mendirikan kemah. Ketika mereka berjalan untuk melihat-lihat, mereka menemukan sebuah gua di dasar tembok gunung. Itu tidak dalam. Dan mereka tidak tahu apakah itu terbentuk secara alami. Dengan gua ini, Li Fugui menghela nafas lega, dan Yang Zi mendirikan tenda di dalamnya, memindahkan beberapa batu besar, dan membangun pagar pembatas di luar, terutama untuk mencegah masuknya ular. Setelah itu, Yang Zi berjuang mengumpulkan kayu bakar dan seterusnya, sementara Li Fugui berubah menjadi koki dan mulai memasak. Keduanya bekerja sebentar, lalu melihat ke atas, dan menemukan bahwa Gao Yunru dan beberapa wanita sedang bermain-main dan berfoto satu sama lain, tetapi mereka lelah seperti anjing. Li Fugui tersenyum kecut, berpikir bahwa jika dia memiliki hati nurani yang bersalah, dia akan menjadi paman sejak lama, yang akan melakukan kerja keras semacam ini. Hari perlahan mulai gelap, api unggun dinyalakan di dalam gua. Gao Yunru dan gadis-gadis itu sangat senang dan lelah. Setelah makan, mereka tidak tertarik untuk berbicara. Sebaliknya, mereka masuk ke tenda dan tertidur lelap. Li Fugui dan Yang Zi berada di tenda yang sama, yang membuat idenya untuk tidur bersama langsung dikalahkan. Tapi dia juga sangat lelah hari ini, jadi dia kehilangan minat itu. Ada angin sejuk di tengah malam, dan Li Fugui sangat nyaman. Dalam keadaan linglung, dia merasa seseorang sedang menepuk tendanya. Ketika dia membuka matanya dengan waspada, dia menyadari bahwa itu bukan ilusinya. Guru Lin, ada apa? Li Fugui membuka tenda dan melihat Lin Ya berdiri di luar, menatapnya dengan malu-malu. Lin Ya menggigit bibirnya dan berkata, aku ingin pergi ke kamar mandi, tapi aku takut. Bisakah kamu pergi denganku? Suara itu menjadi semakin kecil, dan wajahnya menjadi semakin merah. Li Fugui sangat gembira, tersenyum diam-diam di dalam hatinya, dan berkata, Tuan Lin, ini musim panas, di luar tidak gelap, jadi kamu juga takut. Aku hanya takut. Jika kamu tidak mau, lupakan saja. Lin Ya berhenti, sedikit malu, dan ingin pergi ke kamar mandi sendirian. Tetapi ketika dia melihat pegunungan gelap di luar seperti binatang buas raksasa, yang menakutkan tak terlukiskan, dia tidak bisa menggerakkan kakinya. Li Fugui tahu setelah mendengar ini, Du Ming berkata, tidak apa-apa, aku akan terus tidur. Lin Ya berkata dengan marah, apakah kamu laki-laki? Li Fugui berkata sambil tersenyum, Tuan Lin, saya bukan laki-laki. Aku mohon tolong. Sikap Lin Ya melembut. Wajahnya memerah. Bukan karena dia benar-benar ingin ditundukkan, tetapi dia tidak bisa menahan diri lagi. Li Fugui kemudian keluar dari tenda dan melangkah keluar. Lin Ya merasa lega dalam satu nafas. Kesannya tentang Li Fugui meningkat, dan dia mengikuti dari belakang, meninggalkan gua. Di luar gua ada ruang terbuka, tidak jauh dari sungai.
dan di sisi lain sungai ada air terjun yang mengalir dari gunung. Mereka semua adalah gunung yang tinggi. Setelah Lin Ya meninggalkan gua, dia segera berlari ke belakang sebuah batu. Batu itu dibawa oleh para wanita yang memerintahkan Li Fugui untuk memindahkannya pada siang hari, dan bersiap untuk pergi ke toilet di malam hari. Li Fugui berbalik, dia melihat sekeliling dengan santai, matanya sangat bagus, dan dengan sinar bulan yang begitu terang, dia bisa melihat dengan jelas hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain dengan jelas. Tiba-tiba, Li Fugui melihat ke jalan pegunungan. Ketika dia datang, dan sepertinya ada orang yang menatap tempat ini. Li Fugui menyipitkan matanya dan menatap ke sana sebentar, tetapi orang itu menghilang, seolah-olah yang baru saja dilihatnya sebenarnya adalah halusinasi. Ah, pada saat ini, seruan datang dari belakang Li Fugui. Li Fugui menoleh untuk melihat, dan melihat Lin Ya berdiri, mengenakan celana gemuk tanpa menarik celananya, meringkuk di dinding, menunjuk ke depan dengan jari gemetar. Ada apa? Li Fugui berjalan mendekat, dan melihat titik basah di tanah di belakang batu, di mana ada seekor ular hitam kecil. Iya, ada ular, kata Lin Ya dengan wajah pucat. Li Fugui berjalan mendekat dan menendang ular hitam kecil itu pergi. Dia berkata, "Oke, sekarang sudah pergi." Lin Ya menghela nafas lega, tetapi wajahnya menjadi semakin merah. Melihat Li Fugui melihat ke tanah yang basah, dia mengutuk hooligan di dalam hatinya, dan sangat malu, dia hendak kembali ke gua, tapi setelah mengambil 2 langkah, dia tiba-tiba berteriak lagi. Li Fugui terkejut, dan bertanya, "Ada apa?" Tidak apa-apa." Lin Ya tersipu, menarik celananya secepat mungkin, menundukkan kepalanya, dan kembali ke gua. Li Fugui menggelengkan kepalanya. Melihat Lin Ya seperti ini, dia merasa nakal di dalam hatinya, dan tiba-tiba bertanya, "Tuan Lin, apakah kamu juga menyukai Doraemon?" "Aku juga menyukainya." Berani melihat ke atas, dan bertanya tanpa sadar. Li Fugui terkekeh dan menunjuk ke celana Lin Ya. Wajah Lin Ya tiba-tiba berubah menjadi kemarahan, dia melompat keluar dan memukul Li Fugui. Tapi dia tidak sengaja menginjak kerikil, seru Lin Ya, dan langsung melemparkan dirinya ke arah Li Fugui. Li Fugui takut Lin Ya akan dilemparkan ke dalam sesuatu yang buruk. Jadi dia dengan cepat membuka tangannya dan memeluk Lin Ya di pelukannya. Saat dia akan menstabilkan tubuhnya, dia menginjak kulit pisang dan terpeleset, dan dia jatuh ke belakang di rerumputan lagi. Sebelum Li Fugui bangun, wajah cantik Lin Ya dengan cepat membesar, dan akhirnya bibir merah itu mencium mulutnya dengan keras. Li Fugui membuka matanya lebar-lebar, dia bisa bersumpah. Dia tidak bermaksud memanfaatkannya, tapi masalahnya sangat aneh. Ketika dia merasakan bibirnya terbungkus perasaan lembab dan hangat, tanpa sadar dia memeluk Lin Ya dengan erat, dan lidahnya masuk ke dalamnya. Lin Ya terus berjuang. Tetapi semakin dia berjuang sekarang, semakin dia bisa membuat Li Fugui merasa bahwa sosoknya sebenarnya sangat mudah ditebak, sehingga napas Li Fugui menjadi berat, dan dia dengan rakus menempatinya, murah. Setelah beberapa lama, ketika Lin Ya hendak mati lemas, Li Fugui melepaskan tubuh Lin Ya tersipu, menatap Li Fugui dengan marah, mengangkat tangannya dan menamparkan Li Fugui. "Li Fugui, kamu bajingan." Mata Lin Ya merah karena air mata. Dia berbalik dan berlari ke dalam gua. Li Fugui juga tercengang. Dia juga tahu bahwa dia sedikit impulsif sekarang. Tetapi untuk beberapa alasan, ketika kesehatannya menjadi lebih baik dan lebih baik, keinginannya dalam aspek itu menjadi semakin besar. Yang terpenting, Li Fugui juga menemukan bahwa begitu dia dekat dengan seorang wanita, terutama ketika dia mencium aroma wanita, darahnya akan siap bergerak, menyebabkan tubuhnya menjadi tidak terkendali. Ini adalah kasusnya sekarang. Li Fugui menatap gua. Akhirnya menghela nafas, menyentuh pipi yang dipukuli, mencium mulut orang lain, dan tidak apa-apa jika dia dipukuli. Jika orang lain mengetahuinya, kehidupan baik Li Fugui sudah berakhir. Untungnya, setelah Li Fugui berjalan kembali,
dia menemukan bahwa orang-orang lainnya sedang tidur nyenyak dan tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar. Tapi saat Li Fugui hendak masuk ke tenda dan terus tidur, tenda Lin Ya dibuka lagi, lalu Lin Wan merangkak keluar dari dalam. "Bos Li, bisakah kamu pergi denganku?" Lin Wan ragu-ragu. Li Fugui melirik kantong tidur lain di tenda. Tak perlu dikatakan, dia juga tahu bahwa Lin Wan mungkin ingin pergi ke toilet dan takut. Jadi dia ingin dia menemaninya, tapi sekarang Lin Ya tidak tidur, seharusnya Lin Ya menemaninya. Tapi Li Fugui langsung membantah ide ini. Lin Ya sangat sederhana dan tidak bisa menyembunyikan sesuatu. Lin Wan sangat cerdas dan memiliki kepribadian yang baik. Jika Lin Wan mengetahuinya, dia pasti akan meminta sup obat sebagai uang tutup mulut. Awalnya, Li Fugui berencana untuk memberikan sup obat kepada Lin Wan demi terakhir kali. Tetapi sekarang dia sangat marah, dan pikiran Lin Wan tidak murni. Jadi dia berubah pikiran dan ingin bertukar beberapa manfaat. Memikirkan hal ini, Li Fugui setuju, memimpin, dan keluar dari gua lagi. Tanpa diduga, tepat setelah Li Fugui keluar, dia melihat bayangan melintas di jalan pegunungan di kejauhan, dan dia merasakan hawa dingin di hatinya, mengetahui bahwa itu bukan ilusi. Jika itu bukan binatang, itu adalah pasti manusia. Dan yang paling membingungkan Li Fugui adalah anjing kuning besar itu terbaring di sana, tetapi sepertinya tidak merasakan apa-apa. Li Fugui menarik napas dalam-dalam, merasa tidak mudah. Dia tidak bisa tidur malam ini. Jika terjadi sesuatu, dia tidak menyesal meminum obatnya. Begitu Lin Wan keluar dari gua, dia juga berlari ke belakang batu besar dan menatap Li Fugui dengan wajah kemerahan. Melihat Li Fugui berbalik dengan cara yang masuk akal, dia melepaskannya santai. Setelah beberapa saat, Li Fugui mendengar suara percikan air, tetapi sekarang perhatiannya tidak lagi pada aspek ini, tetapi telah mengamati jalan pegunungan. Hanya saja setelah bayangan itu menghilang, tidak pernah muncul lagi. Setelah beberapa saat, Li Fugui melihat Lin Wan berpakaian lengkap, dan saat dia akan masuk, dia melihat Lin Wan berjalan mendekat dan berkata, "Bos Li, saya ingin berbicara dengan Anda tentang sup obat, bicaralah padaku." "Bicara? Bagaimana cara berbicara? Apa yang bisa kamu berikan padaku?" Li Fugui tidak sopan, menatap sosok melengkung Lin Wan, sangat berani. Lin Wan tersipu dan berkata, "Aku tahu apa yang kamu inginkan. Kamu hanya perlu memberiku sup obat dan berjanji padaku beberapa syarat. Aku bisa menjanjikanmu." "Syarat apa?" "Jangan memperhatikan Lin Wan. Wanita seperti ini hanya memiliki minat di hatinya, dan tidak mungkin Li Fugui menjadikannya wanita miliknya." Lin Wan menggigit bibirnya dan berkata, "Di masa depan, simpanan perusahaan Anda dan simpanan Anda harus disimpan di bank melalui saya, perusahaan. Tidak bisa melakukannya, tapi milik saya bisa." Li Fugui berkata tanpa berpikir. Kulit Lin Wan berubah. Dia mengangguk, setuju, dan kemudian berkata, "Yang kedua adalah kamu harus mendapatkan pinjaman dariku." Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, "Jika aku butuh pinjaman, aku akan menemukanmu." "Oke, tak perlu untuk mengatakan tentang kondisi Anda selanjutnya. Jika Anda pikir Anda memiliki modal untuk menyebutkan begitu banyak, maka kembalilah." Lin Wan sangat malu, dia mendengus dan berkata, "Kondisi saya sama sekali tidak. Anda ingin bisakah orang yang mendapatkan saya bahkan tidak setuju dengan hal-hal paling mendasar ini?" Kemarahan Li Fugui tidak begitu kuat saat ini. Dia tidak peduli untuk memperhatikan wanita ambisius ini, berbalik dan berjalan menuju anjing kuning besar itu. Namun, Lin Wan tidak ingin melepaskan kesempatan langka ini. Melihat Li Fugui akan pergi, dia merasa cemas dan mengejarnya. Dia memeluk Li Fugui erat-erat dari belakang dan keluar semua. Li Fugui tertegun sejenak, merasakan sentuhan lembut di punggungnya. Amarahnya tiba-tiba muncul. Dia menarik Lin Wan ke depan, dan menekannya. Lin Wan berjuang beberapa kali, tetapi tidak berhasil, dan akhirnya diberikan kepadanya manfaatkan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Li Fugui melepaskan Lin Wan. Lin Wan menatap Li Fugui dengan sedikit rasa malu dan marah, dan berkata,
Kamu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Li Fugui berkata dengan segar, ada apa denganku? Secara alami sulit baginya untuk menggambarkan apa yang baru saja terjadi. Jadi dia hanya menatap Li Fugui dengan marah. Li Fugui tidak punya pilihan selain mengatakan, jangan khawatir. Aku pasti akan melakukan apa yang aku janjikan padamu. Wajah Lin Wan terlihat lebih baik sekarang. Dia mendengus dan berkata, Li Fugui, jangan berpikir aku tidak tahu. Apakah kamu juga tertarik dengan adikku? Apa maksudmu? Wajah Li Fugui sedikit berubah. Sejujurnya, dia sangat tertarik pada Lin Ya. Lin Ya adalah wanita yang murni dan cantik dengan kepribadian yang lurus dan temperamen yang unik. Li Fugui tidak berarti dia menyukai Lin Ya. Dia hanya suka menaklukkan wanita seperti Lin Ya. Lin Wan tersenyum puas, sedikit ambigu. Segera, Lin Wan berkata, adikku juga keluar untuk pergi ke kamar mandi sekarang, dan dia merasa tidak enak ketika dia kembali. Apakah kamu bermain hooligan? Li Fugui Juga tersipu, dan berkata, omong kosong apa itu? Apakah Li Fugui orang seperti itu? Kamu, Lin Wan berkata tanpa basa-basi, kamu bisa menyentuh wajahmu sendiri. Bekas tamparannya belum hilang. Wanita-wanita ini, kecuali saudara perempuanku, yang akan memukul kamu. Li Fugui sedikit malu. Tetapi apa yang dikatakan Lin Wan benar. Wanita ini memang sangat pintar, dan dia menebak banyak hal hanya dengan beberapa detail. Lin Wan menerimanya begitu dia melihatnya. Dia tertawa, dan berkata, Li Fugui, aku wanitamu sekarang, dan kamu harus bertanggung jawab kepadaku. Li Fugui hanya ingin membantah, tetapi Lin Wan tidak mendengarkan apa yang dia katakan, dan memutar kepalanya pantat kembali ke gua. Wanita ini, Li Fugui mengerutkan kening. Dia hanya merasa bahwa memprovokasi wanita ini bukanlah hal yang baik, tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, dan dia telah menikmatinya, jadi Li Fugui secara alami tidak akan menyesalinya. Anjing kuning besar itu bergegas mendekat dan menjilat telapak tangan Li Fugui dengan penuh kasih sayang. Setelah Li Fugui berpikir sejenak, dia membawa anjing kuning besar itu menuju jalan pegunungan tidak jauh. Jalan pegunungan tidak jauh dari gua, dan hanya perlu beberapa menit berjalan kaki ke sana. Li Fugui dan anjing kuning besar mencari sebentar, tetapi tidak ada satupun hewan, apalagi manusia. Pada akhirnya, Li Fugui tidak punya pilihan selain kembali ke gua, dan membiarkan anjing kuning besar itu berbaring di luar gua, sehingga jika ada masalah, Li Fugui akan segera mengetahuinya. Keesokan harinya, Li Fugui adalah orang pertama yang bangun. Kemudian datang ketenangan, diikuti oleh Gao Yunru, Yu Qingqing, Lin Ya dan Lin Wan, dan para gadis juga terbangun. Yang Zi adalah yang terakhir bangun, dengan wajah cemberut, sakit punggung, dan mengeluh terus-menerus saat bangun. Li Fugui sudah menyiapkan sarapan, yaitu beberapa makanan kering sederhana dan beberapa buah yang dibawa masuk. Setelah semua orang selesai makan, Lin Ya tidak melihat Li Fugui, dan menunjuk ke gunung tertinggi di seberang dan berkata, ayo pergi lagi, hampir waktunya untuk bermain di gunung itu selama beberapa hari. Yang Zi keberatan. Jauh sekali, semuanya menanjak, dan kamu akan kelelahan. Karena mereka semua setuju, Li Fugui tidak akan keberatan, dan bukan hal yang baik untuk kembali atau tinggal di sini sekarang. Apa yang terjadi tadi malam membuat Li Fugui menyadari bahwa seseorang mengikuti mereka. Mungkin itu kelompok Gao Tian. Lagi pula, Gao Tian mengatur agar saudaranya sendiri menemukan seseorang untuk mengikuti Gao Yunru ketika dia berada di kabupaten. Jika Anda maju, selama Li Fugui lebih memperhatikan, orang-orang yang mengikuti di belakang pasti akan terungkap. Seperti kata pepatah, lihatlah pegunungan dan jalankan kuda mati. Setelah membuat keputusan, Li Fugui dan yang lainnya berangkat menuju gunung. Tetapi setelah berjalan lama, mereka bahkan tidak mencapai kaki gunung, yang Zi kelelahan seperti kemarin. Setelah makan siang, beberapa orang beristirahat di hutan lebat yang dekat dengan sungai dan sangat sejuk. Tetapi Li Fugui berdiri dan berkata bahwa dia akan pergi ke kamar mandi. Setelah meninggalkan tempat peristirahatan, Li Fugui sama sekali tidak pergi ke toilet.
melainkan bersembunyi di semak-semak dan diam-diam menyentuh tempat yang lebih tinggi. Beberapa menit kemudian, Li Fugui bersembunyi di balik batu besar, melihat sekeliling. Tempat dia berkemah kemarin sudah terlihat. Li Fugui hanya melirik beberapa kali dan menemukan seseorang keluar dari gua. Dan itu bukan hanya satu orang, tapi belasan orang. Ekspresi Li Fugui berubah jelek. Tidak hanya ada orang yang mengikuti mereka, tetapi mereka juga terlihat seperti geng, dan banyak dari mereka memegang kantong sampah yang digunakan oleh Li Fugui dan yang lainnya di tangan mereka. Dengan cibiran di hatinya, Li Fugui tiba-tiba bersiul seperti burung. Tidak lama kemudian, suara gemerincing datang dari belakang Li Fugui, dan kemudian seekor ular hitam besar dengan ketebalan lengan pria dewasa dan sisik hitam mengkilat datang. Li Fugui tahu di dalam hatinya bahwa ular hitam besar itu sangat pintar, dan dilahirkan dengan kebijaksanaan oleh sub kesehatan Batu Giok. Jadi dia menunjuk ke sekelompok orang dan meminta ular hitam besar itu untuk menatap mereka. Tentu saja, Li Fugui tidak yakin apakah ular hitam besar itu dapat sepenuhnya memahami apa yang dia maksud. Tetapi tidak masalah, bahkan jika dia salah paham, tidak masalah jika dia membunuh orang-orang ini, karena dia tidak mungkin, bagaimanapun juga orang yang baik. Ular hitam besar itu memuntahkan surat ular itu, mengangguk setengah mengerti, lalu masuk ke semak-semak dan menghilang, jelas menjalankan perintah Li Fugui. Melihat dia sudah lama keluar, Li Fugui bergegas kembali ke tempat peristirahatan. Gao Yunru bertanya dengan aneh, "Fugui, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu lama sekali di sini?" Dia menemukan alasan secara acak, dan berkata, "Ayo cepat, setidaknya sebelum gelap, kita harus pergi ke kaki gunung itu dan berkemah di sana untuk bermalam. Bukan hanya pemandangannya yang indah, tapi juga lebih aman." Orang-orang setuju dan beristirahat, dan mereka memulai jalan satu demi satu. Setelah berjalan selama setengah hari, sebelum langit meredup, Li Fugui dan yang lainnya akhirnya tiba di kaki gunung tinggi yang akan mereka tuju. Sepanjang jalan, Lin Ya mengabaikan Li Fugui, dan bahkan tidak berbicara dengan Li Fugui. Bahkan jika Li Fugui berinisiatif untuk berbicara dengannya, dia mengabaikannya. Ketika sampai pada Lin Ya, ada sesuatu yang salah. Tak perlu dikatakan, Lin Wan, dia sangat curiga bahwa saudara perempuannya telah dicemarkan oleh Li Fugui. Secara alami, Li Fugui tidak akan memberitahu apa yang terjadi hari itu. Dia mulai membangun kemah dan tenda sementara dengan penuh perhatian. Lalu dia memanggang daging untuk dimakan semua orang. Keterampilan memasaknya sudah sangat bagus, yang menyebabkan Lin Ya, yang semula direncanakan menjadi marah dan menolak makan, mengalami kesulitan. Dia melepaskan makanan kering dan makan barbeque Li Fugui. Perjalanan sehari itu membuat para wanita puas dan lelah pada saat bersamaan. Setelah makan mereka masih tertidur lebih awal. Yang Zi akan tidur, tetapi Li Fugui menariknya ke samping dan berkata, "Jangan tidur dulu." "Kenapa?" Yang Zi menatap Li Fugui dengan waspada, dan berkata, "Bos, aku hanya seekor keledai, kamu tidak bisa membiarkan kami istirahat, kan?" Li Fugui berkata langsung, "Ada orang yang mengikuti di belakang. Saya curiga mereka mencoba menyakiti kita. Saya akan lihat apa yang terjadi nanti. Kamu tidak bisa tidur, tetap waspada, dan bertahan sampai aku kembali." Yang Zi terkejut, dan berkata dengan panik, "Sialan, apakah mereka mengikuti kita? Apa yang mereka coba lakukan?" "Diam," Li Fugui takut kata-kata Yang Zi akan didengar oleh beberapa wanita tidak jauh, memintanya untuk merendahkan suaranya, dan kemudian berkata, "Saya tidak tahu, tapi itu pasti bukan hal yang baik. Bagaimanapun, dengarkan saja saya." Bersambung.